Hadis ini teman-teman bikin ana kaget. Karena Rasulullah SAW memberi kita informasi tentang tempat yang namanya Greenland dan perang yang akan terjadi di sana. Greenland itu teman-teman yang ada di kutub utara yang sedang diperebutkan oleh banyak negara besar teman-teman. Rasulullah persis mendeskripsikan Greenland. Syabab, informasi yang ana sampaikan hari ini sangat penting kita renungkan dan fikirkan. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yanhasirul furatu an jabalin min dhahab, fayaqtatilu an-nasu alayhi, fayaqtatilu min kulli mi'atin 99, wa yaqulu kullu rajulun minhum, la'alli akunu ana alladhi anju." El-Furat akan surut hingga menyingkap sebuah gunung emas. Lalu manusia saling berperang merebutkannya, dan setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Setiap orang di antara mereka yang pergi ke sana berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Mungkin akan ada yang kaget, Syekh, ini tentang sungai El-Furat yang ada di Timur Tengah. Apa hubungannya dengan Greenland, Syekh? Ayo kita perhatikan teman-teman hadis ini, karena salah satu tafsirnya adalah Greenland, bukan sungai El-Furat yang di Timur Tengah. Hadis ini ada 3 poin utama yang kita perlu renungkan. Poin yang pertama adalah namanya, nama El-Furat itu. Poin yang kedua adalah gunung emasnya. Poin yang ketiga adalah perang yang akan terjadi di sana. Ayo kita perhatikan poin yang pertama. Ketika ada yang mendengar nama El-Furat, yang muncul di benak kita adalah sungai El-Furat yang ada di Suriah, yang ada di Timur Tengah itu. Tetapi sebenarnya, kata El-Furat itu punya 3 tafsir. Tafsir yang pertama adalah sungai El-Furat yang ada di Timur Tengah. Ini yang langsung muncul di benak kita. Tafsir yang kedua adalah lautan yang besar yang tidak ada pantainya atau tepinya. Tafsir yang ketiga teman-teman adalah air yang sangat tawar secara umum. Dan tafsir nomor 2 dan 3 ini identik dengan Greenland teman-teman dibanding sungai El-Furat yang ada di Suriah dan di Timur Tengah. Bagi yang belum tahu teman-teman, Greenland itu ada di kutub utara. Greenland itu sebenarnya sebuah lautan yang sangat besar teman-teman. Tetapi tidak ada pantainya, tidak ada tepinya karena full salju, full es. Di waktu teman-teman, air di Greenland itu merupakan air yang paling tawar di dunia, jauh dari polusi. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya, kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Academy. Jadi Syabab, dari segi nama, dapat kira-kira poin yang kedua, yaitu gunung emas yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan gunung emas? Kata Nabi Muhammad, gunung emas. Kira-kira apakah harus benar-benar emas teman-teman? Sebenarnya tidak harus emas. Gunung emas di sini kalimat yang merujuk pada sumber daya alam yang sangat berharga. Sumber daya alam yang akan bikin pemiliknya sangat kaya sampai satu dunia berebut untuk mengambilnya. Taib, ayo kita lihat Greenland teman-teman. Greenland itu full es teman-teman, area yang belum disentuh sama sekali. Tetapi di waktu yang sama, esnya, saljunya mulai cair. Dan apa yang ada di bawah saljunya yang ratusan tahun yang lalu kita tidak ketahui, akan mulai nampak dan muncul di hari-hari dan tahun-tahun yang akan datang. Yang banyak orang tidak ketahui teman-teman, bahwa Greenland itu sangat kaya. Di bawah lautan es ini teman-teman, ada minerals yang sangat penting. Minerals ini sangat dibutuhkan untuk memproduksi alat elektronik. Mulai dari blender yang ada di rumah kita dan magicom, sampai dengan rudal-rudal roket-roket. Selain itu, kaya dengan uranium. Selain itu, ada potensi, ada minyak bumi di sana juga. Bayangkan saja teman-teman, dunia ini, Timur Tengah, Amerika, Kanada, yang ratusan tahun kita manfaatkan, masih bisa dikatakan sangat kaya. Dan masih banyak kekayaan di bawah bumi ini.
apalagi dengan Greenland yang belum disentuh sama sekali ratusan tahun. Pasti jauh lebih kaya. Dan mungkin ini adalah gunung emas yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tafsir ini lebih pas teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman kalau kita benar-benar ambil kata-katanya yang pas, gunung emas berarti emas. Emas itu teman-teman mahal karena kelangkaannya. Karena emas itu langka, karena emas itu tidak banyak, maka mahal. Bayangkan jika ada gunung emas benaran. Berarti berapa ton? Ribuan ton emas. Khalas, jumlah emas yang tidak terbatas. Emas bakal jadi sangat banyak. Justru ini bisa membuat nilainya menurun teman-teman. Baik syabab, bagaimana dengan poin yang ketiga? Yaitu perang yang akan terjadi di sana. Yaitu kata Rasulullah, setiap 100 orang yang ikut perang ini, ada 99% yang akan meninggal dunia. Bayangkan, angka kematiannya, persentasi kematiannya itu 99%. Kalau kita lihat dunia di sekitar kita, banyak sekali analisis, banyak sekali orang yang ekspektasi bahwa akan ada perang besar di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan mendatang. Banyak sekali yang mengatakan seperti ini. Dan ketika kita baca-baca, 3 tempat yang diperkirakan bakal menjadi titik mulainya perang dunia ketiga ini, perang besar ini, katanya ada 3 antara salah satu 3 ini. Yang pertama Timur Tengah, yang kedua Taiwan, yang ketiga Greenland teman-teman. Karena Greenland itu teman-teman sangat dekat dengan Kanada. Jadi otomatis dekat dengan Amerika atau penting buat Amerika. Yang kedua sangat kaya. Yang ketiga berhadapan dengan Rusia, dekat dengan Rusia. Jadi posisi yang strategis antara negara kaya dan negara besar. Tapi perhatikan pesan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian yang hidup sampai melihat perang ini, jangan masuk, jangan ikut, jangan sentuh gunung emas ini, jangan tergiur dengan sumber daya alam yang akan muncul di sana. Kenapa kira-kira teman-teman? Ini yang perlu kita renungkan. Teman-teman, perang ini kalau benar terjadi, pasti Anda tidak menginginkan perang ya. Ini bukan keinginan. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk menginginkan perang. Enggak. Tapi dari kelihatannya, dari situasi-situasi yang sekitar kita, sepertinya bakal ada perang. Wallahu a'lam. Semoga nggak ada, ya. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, kalau perang ini terjadi, secara tidak langsung akan membantu Palestina. Perang ini secara tidak langsung akan menjauhkan musuh-musuh Islam dari Palestina. Teman-teman, Israel itu bisa membantai Gaza selama lebih dari 2 tahun di Tufan Al-Aqsa karena dijaga, disupport, didukung secara militer, secara uang, secara diplomasi oleh Amerika Serikat. Tanpa Amerika Serikat itu, Israel itu tidak ada. Ini aturan yang kita harus pahami. Tanpa Amerika Serikat, Israel itu tidak ada. Makanya Israel sendiri sudah menyadari fakta ini. Makanya Israel sudah 20 tahun mulai melobi orang Amerika melalui lobby Yahudi Zionis di dalam Amerika, di dalam Kongres. Kenapa kira-kira? Karena mereka takut suatu hari Amerika melepaskan mereka, mereka tidak akan bertahan beberapa bulan. Makanya sebab kalau terjadi perang seperti ini, perang ini akan melemahkan negara-negara besar yang mendukung Israel dan menzalimi Palestina, khususnya Amerika. Gara-gara perang ini yang angka kematiannya itu 99%, negara besar itu akan jadi capek. Ya, habis perang yang parah sekali, yang berat sekali. Makanya negara-negara besar itu akan menutup diri dan mulai memperhatikan urusan dalam negerinya dulu dan mulai meninggalkan support yang dia berikan kepada negara asing seperti Israel untuk menzalimi Palestina. Makanya pesan Rasulullah, jangan dekati perang ini, jangan ikut, jangan tergiur oleh sumber daya alam. Kenapa? Karena ketika negara besar itu sudah nggak ada nafas, sudah nggak ada kekuatan, umat Islam masih ada energi. Israel lemah karena supportnya berkurang dari Amerika, kita punya kesempatan di situ teman-teman untuk mengalahkan Israel dan memerdekakan Palestina insya Allah. Ini bisa dikatakan teman-teman jebakan bagi mereka.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti menyuarakan Palestina. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك، عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك.